Moderasi beragama itu pertama-tama harus kita pahami yang secara program tadi ya, itu program presiden dijalankan oleh Menteri Agama, tetapi banyak juga orang yang salah paham terhadap moderasi beragama. Halo sahabat Maranatha di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota dalam acara AIS Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial. Ini seorang kiai yang baru saja pulang haji. Ya. Tentu kepulangannya ke tanah air dengan status sebagai haji, kita berharap akan banyak inspirasi yang boleh ia bagikan bersama dengan kita semua. Ini tamu saya yang paling keren se-Bandung Raya, se-Jawa Barat, bahkan nanti se-Indonesia. Kak Wawan, Ya Pak Pen, hatur nuhun. dengan senang hati. Sudah datang ke studio AIS Podcast. Dengan senang hati, Pak Pendeta. Ini gimana setelah pulang haji? Ya, alhamdulillah banyak pengalaman spiritual di sana. Termasuk semoga kita semakin diteguhkan dengan pengalaman spiritual yang didapatkan di Tanah Suci di Mekah. Dan teman-teman, Kiai Wawan, saya biasa panggil Kang Wawan. Kang Wawan Sekarang saja. bisa dipanggil Kang Haji juga ya. Ya. Ini seorang pendakwa moderasi beragama. Saya lihat kayaknya aktivitas belakangan ini keliling-keliling ke Indonesia mendakwa soal Moderasi beragama. Ya, ini programnya saha deh. Ya, begini Pak Pendeta, saya memang sejak setahun, hampir 2 tahun belakangan ini menjadi instruktur nasional moderasi beragama. Itu program presiden sebetulnya, karena ada di dalam RPJMN 2019-2024 Presiden Jokowi, tapi kemudian leading sektornya adalah Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama membentuk satu pokja, kelompok kerja moderasi beragama, yang salah satu pupuhunya itu adalah Ibu Alisa Wahid, putri dari Presiden Abdurrahman Wahid, dan saya diajak oleh Ibu Alisa sebagai bagian dari instruktur nasional yang kerjanya memang keliling ke seluruh pulau di Indonesia untuk menjadi fasilitator pelatihan moderasi beragama. Tapi Pak Pendeta, sebetulnya saya bukan kiai. Kiai itu biasanya sepuh. Saya akang saja. Ini kiai yang muda. Kalau dalam bahasa Sunda, kiai itu ya banyak digunakan untuk tokoh agama di Jawa terutama ya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah. Pada dasarnya kiai itu sebutan untuk seseorang atau benda-benda yang dianggap sakral. Makanya ada gamelan yang usianya sudah ratusan tahun disebutnya kiai itu. Makanya MH Ainun Najib punya gamelan, grup gamelan namanya Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng. Kemudian ada di Solo ya, Kerbau itu yang dijadikan sakral oleh masyarakat disebutnya juga kiai ya. Kemudian ada pendeta di Jawa Tengah, pendeta Sadrah disebutnya juga Kiai Sadrah. Jadi pada awalnya kiai itu milik banyak orang, tapi kemudian sekarang mengkerucut bahwa kiai itu gelar keagamaan bagi seorang Islam. Nah kalau di Sunda istilahnya ajengan Pak Pendeta. Nah kalau saya ini ajelengan, jadi yang suka ngajeleng-ngajeleng gitu. Ngajeleng dari satu tempat ke tempat lain. Jadi
Tetap saya sebagai kiai juga belum masuk, saya masih santri. Ah, Sebagai ajengan ya jatuhnya ajelengan. ajelengan yang suka apa tadi? Ajelang ajeng tuh loncat ya. Suka lompat-lompat. Nah, ini Eh, artinya suka lintas batas, ya. Jadi Bisa aja Pak Pendeta ya. Tapi betul, kita bisa bergaul seperti ini karena kita lintas batas ya. betul. Seberapapun kita beda, Pak Pendeta dari Ambon, saya Yong Sunda, tapi topik kita sama Pak Pendeta. Ya. Kapan-kapan kita bikin grup musik Pak Pendeta. Walaupun Pak Pendeta penyanyinya, nanti saya ikut tepuk tangan aja. Kang Wawan ini benar seorang pelintas batas. Ya. Beliau bergaul dengan banyak orang. Nah, kita pengen dengar ya dari Kang Wawan. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan moderasi beragama ini supaya Ya, ya. Kang Wawan bisa bagikan kepada sobat Oke. muda ya, lalu kenapa sih Kang Wawan mau menjadi pendakwa moderasi beragama? Ya. Moderasi beragama itu pertama-tama harus kita pahami yang secara program tadi ya, itu program presiden dijalankan oleh Menteri Agama. Tetapi banyak juga orang yang salah paham terhadap moderasi beragama. Padahal judulnya saja mereka salah paham, Pak Pen. Banyak orang yang nyebutnya moderasi agama. Padahal bukan moderasi agama. Programnya adalah moderasi beragama. Karena beda antara agama dengan beragama. Agama itu sakral. Agama itu bersikap ilahiyah, bersifat ilahiyah. Agama itu suci. Tapi beragama belum tentu suci, Pak Pen. Agama itu dari Tuhan, tapi beragama dari kita. Beragama itu bagaimana cara kita menafsirkan dan bersikap atas agama yang kita pahami. Jadi pertama-tama yang harus kita pahami bahwa ini adalah moderasi beragama. Yang dimoderasikan itu beragamanya, bukan agamanya. Jadi agama Islam sudah punya pakem, agama Kristen sudah punya pakem, Hindu, Buddha, dan seterusnya sudah punya pakem. Tapi cara beragama inilah yang harus kita pikirkan kembali karena belakangan ini ada cara beragama yang tidak sehat, Pak Pen. Jadi kalau Pak Pen buka dokumennya dari Kementerian Agama, kenapa program moderasi beragama ini penting dan dihadirkan oleh negara? Yang pertama, adanya paham keagamaan, bahkan bukan sekedar ada, tapi marak berkembang, paham keagamaan yang ekstrim, Pak Pendeta. Ekstrim itu dia berada di satu sudut, dan dia melihat sudut lainnya itu salah, dan bahkan harus diperangi, gitu. Jadi dia tinggal di satu sudut ini. Nah, sementara ada juga yang ekstrim di sudut berikutnya. Ini juga menganggap yang lain salah. Nah, moderasi beragama itu artinya moderat, kita berada di tengah-tengah. Dan mengambil sikap bahwa beragama itu kan sebetulnya soal tafsir. Jadi moderasi beragama itu mengakui bahwa dalam beragama itu ada banyak tafsir dan mari kita saling menghormati tafsir itu. Nah, tapi kita melihat secara sosiologis banyak orang yang ekstrim di sini, ekstrim di sini, ekstrim di sini, penengahnya nggak ada. Nah, moderasi itu dalam bahasa Arab disebut tawasud. Makanya kata wasit itu dari kata tawasud. Nah, wasit itu penengah. Yang kedua, Pak Pendeta, ada paham keagamaan yang dia selain tadi ekstrim, sikapnya yang ekstrim, dia menganggap bahwa tafsirnya paling benar, tafsirnya digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik, gitu ya. Dan tafsirnya kadang bertentangan dengan kemanusiaan. Padahal agama itu hadir untuk manusia. Tapi kok ini bagi orang-orang tertentu, agama itu untuk menusuk manusia. Nah, itu berkembang. Contohnya terorisme, gitu ya. Terorisme itu lahir dari paham keagamaan. Dalam konteks Indonesia, ISIS misalnya ya. Nah, dia memanfaatkan tafsir keagamaan tapi untuk kepentingannya. Malah bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan yang ketiga, adanya paham keagamaan yang dibenturkan dengan paham kebangsaan. Jadi saya lihat tuh di beberapa Twitter ya, ada teman-teman Muslim sebagian yang menulis di Twitter, bela negara itu tidak ada dalilnya. Kita harus bela agama katanya. Jadi
antara agama dengan negara itu seolah-olah bertolak belakang dan terpisah, beragama beragama, bernegara bernegara. Nah, itu juga berkembang. Makanya mereka itu mengharamkan upacara bendera, Pak. Mereka mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka seolah-olah negara itu bukan bagian dari hidupnya. Nah, tiga hal ini berkembang. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan pemerintah berusaha menjawab. Nah, jawabannya adalah moderasi beragama, moderasi paham keagamaan, gitu Pak Pen. Karena terhadap tiga hal ini nanti ada jawabannya di moderasi beragama. Gitu. Oke. Dan apa yang tadi Kang Wawan sampaikan sebenarnya bukan hanya terjadi dalam Islam. Iya betul Pak Pen. Dalam Kristen juga ada aliran Kristen tertentu yang melarang supaya tidak boleh hormat bendera, yang boleh dihormat itu hanya Tuhan. Ya ini penting Pak Pendeta. Pertanyaan tersebut penting karena saya seringkali melatih dalam acara pelatihan moderasi beragama. Begitu saya melatih teman-teman dari Muslim, ada suka yang protes. Kenapa kita orang Islam harus moderat? Apakah program ini juga untuk teman-teman Kristen? Sebetulnya jawabannya iya. Karena tidak moderat itu bukan hanya ada di Islam, tapi juga ada di berbagai agama. Dan ya, dan jangan salah, saya juga rutin diundang oleh pembimas Kristen, Pak Harapan Nainggolan, untuk menjadi instruktur moderasi beragama juga. Kemarin untuk guru-guru Kristen, sebelumnya untuk anak-anak muda Kristen, untuk tokoh-tokoh agama Kristen. Saya juga diundang oleh Buddha. Jadi memang moderasi ini jadi agenda semua umat beragama. Karena gitu. Kalau teman-teman lihat misalnya di Myanmar, ini kan kasus yang melibatkan antara umat agama Buddha dengan Islam. Betul. Di India Hindu juga terlibat ya sehingga hampir semua agama ya, sehingga memang moderasi beragama ini kebutuhan seluruh umat beragama. Makanya Pak Pendeta, moderasi beragama itu bukan moderasi Islam, bukan moderasi Kristen, bukan moderasi Hindu, tapi moderasi berislam, moderasi berkristen, moderasi berhindu dan seterusnya. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddhanya itu sebuah agama yang baik, sangat baik. Cuman bagaimana cara kita memeluk agama itu yang harus kita koreksi ya. Makanya kata Erich Fromm, masalahnya itu bukan pada agamanya, tapi pada bagaimana cara kita beragama. Walaupun antara cara beragama dengan agamanya itu kadang sulit juga dipisahkan. Ya, makanya dalam satu materi, jadi moderasi beragama itu ada 14 bab, Pak Pen. Saya ikut pelatihannya sebagai instruktur 2 minggu, Pak. 100 jam. Nah, dalam rangkaian materi moderasi beragama itu, ada satu materi yang pertama menggali ayat-ayat, hazanah kitab suci di masing-masing agama mengenai ayat-ayat kasih sayang, Pak Pendeta. Yang kedua, ada juga sesi di mana kita menggali ayat-ayat yang sering digunakan untuk melawan moderasi, Pak. Ayat-ayat perang. Iya, ayat-ayat perang. Ayat-ayat yang tidak menghormati orang lain, perintah membunuh, tidak boleh duduk dengan orang kafir, itu digali juga. Kemudian diberi tafsir ulang, Pak Pen. Diberi tafsir ulang, ini konteks ayat ini turun seperti apa. Nah, sehingga, ya memang, Pak Pen, saya setuju. Susah membedakan antara agama dan cara beragama. Tetapi dari sisi itunya juga kita gali, Pak. Agar kita tetap beragama dengan bermuka gembira. Nah, tadi Kang Wawan sampaikan kepada kita latar belakang kenapa moderasi beragama ini didorong ya. Tadi ada ekstremisme ya. Lalu yang kedua tadi ada dominasi tafsir. Dominasi tafsir, merasa bahwa tafsirku yang paling benar. Dan itu digunakan untuk kepentingan ekonomi politik. Dan anti kemanusiaan malah. Dan ini manipulasi sebenarnya ya. Lalu yang ketiga ada semacam dikonfrontasi antara agama dengan isu-isu kebangsaan. Nah, terhadap ketiga hal itu, kira-kira apa isu kunci yang kemudian diangkat dalam proses moderasi beragama ini sehingga
Kalau ini dikerjakan, kalau ini dilakukan, maka faktor-faktor tadi bisa kita kurangi. Ya, eh, di 14 bab materi moderasi beragama itu ada satu lagi materi namanya ekosistem moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu tidak akan tiba-tiba hidup dalam suasana kita berbangsa dan bernegara, tetapi harus didukung oleh banyak ekosistem, Pak. Nah, jadi ya semuanya harus terlibat. Semua harus Guru terlibat, TNI, Polri terlibat, kampus terlibat, ekosistemnya harus jalan. Jadi, makanya tadi tidak hanya Islamnya didorong moderat, tidak hanya Kristennya didorong moderat, tapi semua harus moderat. Nah, sehingga kita bisa menjawab tiga persoalan itu. Dan ada satu materi lagi, Pak Pen, yang diambil dari Otto Scharmen, ahli manajemen perubahan sosial, itu you analysis. Jadi ini analisis iceberg gitu ya, di mana para peserta itu diajak untuk melihat sebuah fenomena itu sampai ke dalam. Jadi misalnya ada satu event atau fenomena, yaitu misalnya ya penutupan rumah ibadah. Nah kita lihat event ini, penutupan rumah ibadah ini, itu kita telusuri sampai ke bawah. Ini kan iceberg analysis. Ternyata itu sebuah pola dan tren tertentu. Nah, jadi ketemulah, oh ini pola dari orang tidak bisa menghormati tempat ibadah orang lain. Karena selain terjadi di Jawa Barat, susah mendirikan gereja, di beberapa daerah di timur juga konon susah mendirikan masjid. Berarti ini kan tren, sebuah pola. Nanti pola itu ditelusuri lagi sampai ke bawah, nah ternyata itu ada struktur penyebabnya. Struktur penyebab itu ditentukan oleh tradisi, kebiasaan, sistem, regulasi sosial, kebijakan. Terus nanti kita telusuri lagi ke dalamnya, itu ternyata ada mental model masyarakat. Karena mental model masyarakatnya punya pandangan, perspektif yang membiarkan hal itu terjadi. Oh, itu bukan urusan saya, misalnya gitu. Sampai ditelusuri sampai bawah, ini sumbernya apa? Ternyata ada yang bersumber dari kitab sucinya juga, Pak Pen. Ada yang bersumber dari khotbah tokoh agamanya, dan seterusnya. Nah, nanti karena ini you analysis, U-nya naik untuk menjawab masalah tersebut. Jadi, pelatihan moderasi beragama itu sebetulnya, walaupun judulnya moderasi beragama, tapi isinya perubahan sosial, Pak Pen. Gitu. Karena memang faktor yang menyebabkan terjadinya ekstremisme itu ya ternyata banyak hal, banyak faktor ya. Ini tidak hanya disebabkan karena misalnya tafsir kitab sucinya yang apa eksklusif gitu ya, tapi juga bisa disebabkan mungkin karena faktor ekonomi, gitu ya, kemiskinan dan seterusnya, ketidakadilan. Walaupun itu bukan penyebab tunggal ya Pak Pen. Karena saya juga menemukan data, ada juga orang kaya yang jadi teroris juga. Di Amerika kan negara maju. Iya, betul. Tapi masih tetap juga. Makanya di You Analysis itu kita lihat berbagai faktor penyebab. Ini diurai. Untuk kemudian kita bisa mengatasi hal yang tadi tampak seperti gunung es ya. Kita lihat yang nampaknya. Tapi faktor penyebabnya ternyata banyak sekali. Nah, ini juga sekaligus memperlihatkan kepada kita bahwa kalau kita ngomong tentang agama, kita nggak hanya ngomong soal hal yang rohani ya, tapi keterkaitannya dengan banyak hal, sehingga untuk membangun moderasi beragama tadi dikatakan oleh Kang Wawan, kita butuh sebuah ekosistem betul Pak, didukung oleh semua stakeholder ya, kelompok kepentingan dari pemerintah, pemangku-pemangku adat, tokoh-tokoh agama dan seterusnya. Nah, kalau Kang Wawan melihat sendiri khususnya berkaitan dengan tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama yang tidak bisa dipungkiri ya, orang kayak Kang Wawan juga didengar ya, apalagi kiai-kiai sepuh gitu ya, dia ngomong ini didengar. Nah, dalam rangka mendukung moderasi beragama itu, apa kira-kira yang perlu menjadi program katakanlah semacam itu yang perlu didorong ya, oleh lingkungan keagamaan, dan barangkali
juga oleh pihak kampus ya, sebagai tempat kita menyemai agen-agen transformasi kan, harusnya kampus juga ikut. Betul. Ini pertanyaan menarik Pak Pendeta. Tadi ini berkaitan dengan ekosistem ya. Jadi semuanya mendukung bagaimana moderasi beragama ini bisa terwujud. Saya pernah ditanya oleh seorang guru matematik. Dia ikut acara seminar, ya, saya jadi narasumber. Guru matematik itu tanya Pak Pendeta, dari tadi Kang Wawan ini bicara soal toleransi. Saya ini guru matematika, Pak. Apa hubungannya matematika dengan toleransi? Gitu. Saya nyesel nih datang ke sini. Gitu. Apa yang saya bisa lakukan? Saya jawab begini, Pak Guru, soal radikalisme itu soal yang tidak logis. Sedangkan matematika itu kan mengajarkan anak-anak supaya logis, Pak Pendeta. Jadi misalnya begini, 2x tambah 4 sama dengan 10. Kan itu diselesaikan secara logis. 2x sama dengan 10 kurangi 4 kan gitu ya. 2x sama dengan 6 dibagi 2, x sama dengan 3. Itu kan pelajaran matematika itu mengajarkan logika. Nah, justru menurut saya, Bapak harus menjawab betapa orang-orang radikal ini nggak logis. Dia anti NKRI, Pak Ben. Tapi sehari-harinya tidur di NKRI. Dia mandinya di air yang keluar dari NKRI. Dia berlindung di langit NKRI gitu. Makanya kita pernah tertohok ya waktu dulu kita seminar. Waktu itu dari teman-teman penghayat kepercayaan. Mereka bilang, Kang Wawan, bagi saya tanah suci itu tanah yang airnya setiap hari kita minum. Tanah yang setiap hari langitnya kita berteduh. Tanah yang setiap hari pohon-pohon di gunungnya kita lewati. Ya tanah air itu yang harus kita cintai, ini tanah suci buat kita. Tapi nggak nyesal kan ke Mekah? Oh tidak, karena saya ada jawabannya. Karena begini, universalisme agama itu, dalam hal ini universalisme Islam, itu harus diuji seberapa bisa Islam mengakomodasi atau diakomodasi malah oleh kebudayaan lokal gitu. Makanya nanti keluarnya gini Pak Pen, seperti kata Romo Sugia, kita ini 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, di Kristen juga begitu, 100% Kristen, 100% Indonesia. 100% Islam, 100% Indonesia. Nah, karena kita juga sekaligus menghormati di mana tempat kita lahir. Nah, kalau ada orang yang bilang tidak dia nggak cinta Indonesia, kenapa dia nggak pergi aja dari kemarin? Bukan dari sekarang ya, kalau dari sekarang kelamaan. Kan banyak ya. Nah, itu yang harus dijawab oleh guru matematik. Karena saya baca, orang Yunani itu belajar filsafat, itu tujuannya 3, Bapak. Yang pertama, agar manusia bisa berpikir rasional. Yang kedua, agar manusia bisa mengendalikan emosional. Yang ketiga, agar dia mencintai tempat di mana ia tinggal. Karena kalau dia tidak cinta tempat di mana ia tinggal, dia stres sendiri. Orang tidurnya di situ, makannya di situ, membangun cerita di situ, tapi dia tidak cinta di situ. Nah, itu kan punya kepribadian ganda gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh guru matematik. Jadi tidak mencintai negeri di mana kita tinggal itu nggak logis. Bahkan saya pernah diskusi Pak Pen dengan seseorang yang anti NKRI. Jadi dia bilang begini, pemerintah Indonesia itu togut, iblis, setan. Apapun yang keluar dari pemerintah Indonesia itu harus kita tolak. Terus saya tanya, Bapak bilang begitu tahu dari mana? Oh ini ayat Qur'annya. Dia bukalah ayat Qur'an. Nah terus saya bilang, setelah dia baca ayat Qur'annya itu menurut versi dia, saya bilang, coba Bapak lihat halaman pertama Qur'an itu. Dan halaman Qur'an itu disebutkan diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Nah ini juga dari NKRI, kenapa Bapak pakai ini? Itu kan nggak logis. Nah jadi pertanyaan Pak Pen itu, apa program yang bisa kita lakukan bersama? Ya dengan porsinya masing-masing Pak Pen. Tokoh agama tentu saja memberikan pemahaman keagamaan, reorientasi tafsir gitu ya, agar agama itu diarahkan kepada hal-hal yang sangat manusiawi, beragama ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat ayat-ayat itu dengan kasih sayang. Kemudian bagaimana program kampus, ya kampus kan punya banyak fakultas Pak. Jadi itu juga gini, saya pernah bilang di sini ya di teman-teman Maranatha ini. Maranatha ini luar biasa, jurusannya bagus-bagus. Orang yang sekolah di Maranatha udah pasti sukses Pak. Karena
jurusannya bagus, pengetahuannya luas gitu ya. Tapi kalau Indonesianya hancur kayak Suriah kan nggak jadi itu cita-cita. Sehingga menjaga NKRI, menjaga perdamaian, menjaga toleransi, itu bukan hanya tugas tokoh agama, Betul. itu tugas orang ekonomi, tugas kedokteran, semuanya bertugas untuk menjaga Indonesia tetap damai. Karena kalau Indonesianya hancur, si anak yang tadi pintar di Merata nggak jadi tuh cita-citanya Pak. Gitu. Nah itu kan soal logika di mana ya kita semua harus perhatian ya terhadap Indonesia. Nah, Mhm. ini hal yang menarik ya dari Kang Wawan. Ya. Selalu bisa membahasakan kalau kita dengar istilah moderasi beragama ini kayaknya kan juga agak kurang apa ya, kurang populer ya di kalangan masyarakat. Tapi setelah mendengar paparan Kang Wawan, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung mendapatkan ya pemahaman tentang moderasi beragama itu sendiri. Kita dipanggil untuk beragama tadi dengan penuh cinta kasih ya. Agama itu untuk memanusiakan manusia, gitu ya. Dan isu moderasi beragama ini bukan hanya diarahkan untuk satu agama tertentu, tapi ini menjadi kebutuhan ya, dari seluruh umat beragama. Dan tadi ada ungkapan yang baik sekali dari Kang Wawan, kalau kita jadi Islam 100%, 100% juga Indonesia. Yeah. Saya ingat dulu Bung Karno bilang kalau jadi Islam jangan jadi Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, kalau jadi Hindu jangan jadi India, jadi Buddha jangan jadi Cina, tapi jadilah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu yang Indonesia. Iya, betul, setuju. Di NU punya program Islam Nusantara. Islam Nusantara. Ya. Dorong supaya ya kita berislam dengan tetap menghargai tradisi-tradisi. Dan saya kira di Kristen juga isunya sama. Dulu ada namanya kontekstualisasi. Istilahnya terlalu tinggi. Kalau di Katolik indigenisasi ya. Indigenisasi. Ya. Dan ini sebenarnya muaranya ya sama. Seperti yang dilakukan juga di teman-teman NU untuk mendorong lahirnya Islam Nusantara. Nah, kita dengar closing statement ya dari Kang Wawan terkait dengan isu moderasi beragama supaya tetap nyantel di pikiran kita. Kalau kita beragama dengan moderat itu bukan berarti kita misalnya menyamakan semua agama. Oh, Kristen sama Islam sama saja gitu, atau Hindu sama Buddha sama saja. Kalau begitu nggak perlu moderat. Ya. Itu kita menyamakan saja semua agama. Tapi ini sekaligus menjadi bagian penutup dari Kang Wawan untuk merespon hal ini. Kalau kita mendorong moderasi beragama, itu apakah kita harus melepaskan keislaman kita, kekristenan kita, atau keunikan dari agama-agama kita, atau seperti apa? Ya, ini sekaligus closing statement ya. Moderasi beragama itu dalam konteks lintas iman tetap menjaga keimanan masing-masing dengan kuat, pada saat yang bersamaan juga menghormati orang lain agar memegang imannya dengan kuat juga. Saya sering bilang Pak Pen ya, saya adalah Muslim yang berusaha untuk baik, menganggap Islam agama yang paling benar. Pada saat yang bersamaan, saya memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Pak Pendeta untuk menjadi Kristen yang baik dan menganggap Kristen agama yang paling benar. Jadi orang benar duduk dengan orang benar di tempat ini. Gitu. Inilah contoh nyata ya. Para orang benar. Dalam konteks ini, Pak Pen, dikit lagi boleh ya? Dalam konteks intraagama ya, misalnya di
Islam, ada banyak ormas. Moderasi beragama itu tidak memaksakan Muhammadiyah menjadi NU atau memaksakan NU menjadi Muhammadiyah. Tapi moderasi beragama itu menyadari bahwa ada agama, dalam hal ini Islam, yang ditafsirkan menurut versi Muhammadiyah dan ditafsirkan menurut versi NU. Moderasi beragama adalah bagaimana kita memilih tafsir tertentu sekaligus menghormati tafsirnya orang lain. Jadi tidak merubah identitas kita sendiri, tapi justru makin memperkuat. ya, sebagaimana kita ingin beridentitas, kita juga harusnya menyadari orang lain juga pengen punya identitas. Tapi bukan politik identitas ya. Kalau politik identitas itu mempolitisasi identitas untuk tujuan politik. Itu kapan-kapan kita bahas ya. Ini kita akan bahas ya. Tapi saya ingat Gus Dur, biarkan kambing tetap jadi kambing, gitu Betul, ya. betul. Sapi ya tetap jadi sapi, kerbau ya tetap jadi. Ya. Moderasi beragama itu bukan jus. Jus itu semua buah dikumpulin di blender jadi satu. Jadi satu. Ya. Tapi moderasi beragama itu sayur lodeh. Sayur lodeh. Kacang panjangnya tetap, kelowihnya tetap, jagungnya tetap Plus dalam ikan hidangan asinnya bersama. dengan sambal Iya. enak dinikmati ya. Terima Iya. kasih Dengan senang hati, kawan. Pak Pen. Terima kasih juga para sahabat semua yang dengan setia mengikuti acara AIS Podcast pada hari ini. Semoga tausiah tentang moderasi beragama ini mendapatkan tempat di hati kita dan mari sama-sama kita menghidupinya demi Indonesia yang maju, Indonesia yang rukun, Indonesia yang sungguh-sungguh saling menghormati di tengah-tengah kebinekaan yang dikaruniakan Tuhan. Hatur nuhun Kang Wawan. Sama-sama, Salam Pak Pen. AIS Podcast, Integrity, Integrity, Care, care, Excellence. excellence.